Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Dan selamat datang teman-teman di podcast Sersan horor seram tapi santai. Yoi. Oke Bang Sul, jadi selamat datang untuk teman-teman di podcastan horor. Dimana kita membahas hal-hal yang berbau dengan horor Bang Sul ya. Berbau horor, cerita-cerita mistis dari kalian, kiriman pendengar maupun dari kita sendiri. Pastinya. Jadi di sini seru-seruan aja, bahas-bahas horor, tapi kadang-kadang di awal-awal di intro suka ada keresahan orang tua Bang Sul. Nah, keresahan orang tua kalian tahu lah yang tua siapa ya? Siapa yang tua? Ya, Pak SBY. Oh iya. Silakan Bang Sul gimana? Oke, aduh. Kayak itu kapan namanya? Kemarin tuh hujan gede banget kan? Nah, tuh kan kalau orang tua tuh ada aja yang dikomplain. Hampir banjir tuh rumah gue tuh. Udah gitu angin gede. Itu kapan Bang Sul? Hari Sabtu kayaknya, weekend. Apa lupa gue? Enggak. Hujan Sabtu kemarin nih. Hari itu Selasa kalau salah. Selasa kemarin. Soalnya kita kan tinggalnya itu beda zona waktu Bang Sul. Wih. Nah, jauh banget kita tinggalnya tuh. Time zone-nya beda, zona waktunya. Jadi mungkin kalau dia hujan di Bang Sul enggak, kebalikan gitu. Jadi aku nggak tahu tuh kemarin itu hujan. Hujan nih. Hujan gede campur angin itu. Pohonan patah itu dekat rumah gua. Terus iya, banjir udah. Gue kan lagi mandi hujan sama anak gue itu, langsung anak-anak gue pegangin, gue takut ketiban apa gitu. Nah terus lama untungnya berhenti, untuk kalau hujan 1 jam lagi udah ngungsi udah. Oh gitu. Iya. Waktu itu, kemarin itu udah setinggi apa? Karena semata kaki sih. Oh iya. Semata kaki Patung Pancoran. Anjir tinggi banget. Kelelep semua dong. Tinggi banget. Nggak, abis itu sih untungnya ya udah gerimis doang. Jadi kalau ingat gerimis itu jadi ingat masa kecil gue nih. Black flash apa? Flashback. Flashdisk ke belakang nih. Flashdisk ke belakang. Jadi kalau lu tuh zamannya kecil musim hujan-hujan gitu ya. Itu ini flashdisk kan? Iya, ini selalu cerita gue zaman dulu nih. Jadi kalau masa kecil itu gue dulu kecil gitu gue cabai rawit, jadi udah bisa pintar nyari duit. Pintar nyari duit. Jadi kalau nyokap gue naruh duit di mana aja ketemu gue cari. Nyolong. Padahal nyokap gue kalau naruh duit bukan di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah ginjal. Oh gitu, tapi namanya gue. Nah gue mau dapat duit jajan tambahan, gue nyari duit sendiri pin. Yang waktu itu goes ini ya, bantu dorong gerobak es krim. Itu juga, es balls itu juga tuh. Satu lagi gue jadi ini pin, pernah jadi umbrella boy. Ojek payung. Ya, tuh. Jadi nyebrangin ke satu halte ke halte seberang gitu. Jadi dari halte misalkan kita ambil halte Senen sampai ke Moskow. Mana jauh bener Pak. Sekatara kaki gue. Jadi crossroad itu, crossroad. Seberang jalan aja. Nyebrang jalan. Jadi nyebrangin upah ini 500 perak, 300 perak. Jadi gue tuh abis nyebrangin orang nih, deh ojek payung deh, dari seberang. Tek. Gue gini, Pak, Bapak mau saya kasih 1.000 gak? Tolong seberangin saya dong. Gue takut nombok dong. Aduh, jadi gue takut nyebrang sebenarnya. Jadi gue nungguin orang dulu, ada yang ngojek dari sini, biar gue seberang dapat duit juga gitu. Jadi kalau inget hujan-hujan gerimis gitu, pengen ojek payung lagi, cuma udah tua malu itu. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin orang-orang yang Bangsu ojekin payung dulu tuh yang bapak-bapak nggak tahu kalau Bangsu gedenya bikin podcast. Iya. Mungkin bapak yang di sini denger mungkin dulu ada yang dibawa sama Bangsu dulu nyebrang jalan. Mungkin masih ingat. Tapi ada kembaliannya lebih nih, belum gue balikin nih. Oh gitu. Iya. Berapa? 5 juta kembalinya. Buset dah, waktu dulu. Aduh. Enggak. Jadi Bangsu ngojekin dan misalkan dari halte sebelah itu misalkan dibayar 300 perak. Terus Bangsu kan takut nyebrang nih, balikin lagi nunggu orang Bangsu bayar 300 perak. Jadi enggak ngapa-ngapain bolak-balik dapat duit. Itu namanya kerja sosial loh. Itu namanya kerja sosial. Gak dapet duit ya. Pokoknya inget aja gitu kalau gerimis ya lo, gue sekarang ketawa sendiri ya lo, gue ngojek payung gitu kan. Tapi itu mah dulu seru-seruan aja ya. Iya sih, nggak jadi mata pencarian gitu, saya job ya kan, lumayan lah. Jadi tau lah itu kehidupan itu emang keras gitu ya. Betul. Aduh. Kadang-kadang itu bukan keras sih, bahasa. Aduh. Ya itu aja sih kalau inget hujan gitu kan. Tapi ntar gue ajarin ke anak gue tuh, ojek payung gitu. Yeah. Tapi ya enggak lah gila. Kalau bayaran di bawah 2 juta lu jangan mau. Anjir. Itu saya gue ikut maksudnya. Itu berhenti aja ya. Gitu. Aduh. Enggak, tapi kalau yang itu aku tahu yang Masul dorong gerobak Eswos itu aku tahu, tapi kalau yang ojek payung baru tahu. Belum kan? Iya. Masih banyak tuh yang bikin malu-maluin tuh masih banyak. Tapi pernah jadi apa lagi? Tadi kan itu kan Rainbow. Mungkin pernah jadi Thunderboy. Apaan itu? Setrum itu. Anjir. Aduh. Iya. Seru maksudnya. Ya itulah masa kecil yang banyak kenakalan kecil itu kan. Tapi kalau hujan-hujan paling
paling inget yang ojek payung gitulah. Jadi nyari duit sendiri. Kalau dulu aku nyari duitnya pas SD Bang Sule. Itu bikin komik. Wah, lu mah lebih keren lagi ya. Tapi ada yang beli. Ada yang beli ya? Ada yang beli. Gue juga bingung. Kayak gue gambar nggak bagus, tapi ada aja yang beli loh. Teman-teman aku gitu ada yang beli 1-2 orang ya. Terus kayak aku merasa gambarnya itu nggak bagus ya. Cuma dia bilang sih bagus ya. Dulu aku bikin itu kayak dulu kan sering nonton film action gitu ya. Jadi dulu itu bikinnya itu cerita itu tentang polisi. Oh, polisi. Nah, nangkap penjahat gitu. Dulu gambar tuh. Tapi gambarnya simpel. Gambarnya biasa aja tapi dibilang bagus. Tapi dibilang bagus katanya dia lihatnya pakai mata kaki. Mungkin pakai mata kaki itu bener nih ya. Soalnya aku merasa ini jelek banget sih. Cuma dia bilang ceritanya seru sih. Oh, bagus sih mungkin ya, bagus. Jadi dia kadang jual nih, misalkan pakai kertas gitu kan. Gambar komiknya. Jadi kan itu karena bukan karena itu bikin sendiri pakai tangan, jadi kan itu satu limited edition dong. Oh iya dong. Cuma satu cetakannya gitu. Benar. Jual ke dia itu sampai berapa ya Bang? Sampai episode-nya udah mau 100 kali komik. Berapa duit jual itu? 1.000 satu. Waduh. Ya kan lumayan, itu cuma 15 halaman paling. Terus enggak A4 gitu, enggak gede, kecil kertasnya udah potong kecil-kecil. Gitu. Itu seru sih, tapi ada aja yang beli, gue bingung gitu. Wah, keren gila. Gitu. Mantap. Lumayan sih itu, kadang kayak total tuh udah berapa puluh ribuan gitu. Lumayan lah buat bocah mah. Iya. Gitu kan. Kalau terusin sampai sekarang mungkin lu jadi ini ya. Jadi ini kali. Jadi enggak jadi. Jadi pesilat nih. Masalah. Aduh gila, keren juga tuh ya. Nyari duitnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di sampai sekarang jadi pesulap gitu. Oh, itu tambah jauh lagi. Oke, Masul itu. Waduh, keren. Tadi jadi ikut flash disknya Masul. Aduh. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja sedikit intro. Jadi kayak bukan sedikit tuh, banyak kan. Banyak ya, 10 jam nih. Jadi kan hari ini ada episode kali ini cukup spesial Masul. Spesial ya? Karena apa ya? Satu cerita aja tapi panjang nih Masul. Wow. Ceritanya ini dibawakan oleh teman kita yang sudah 2 kali kirim cerita. Yang waktu itu masih banget ceritanya pertama kali itu ada hotel angker di Kebumen. Wush, wah ini keren nih. Mas Angga ya, Mas Angga. Ada temen yang hilang itu ya? Nah itu sama temennya yang ngebut-ngebutan pakai motor tuh yang bannya pecah mulu. Itu dia bukan sih? Oh, kayaknya iya kali ya, Pak. Iya kali. Tapi yang teringat gue yang hotel di Kebumen itu. Iya, aku sih ingetnya itu tuh. Hotel Kebumen sama yang kemarin itu berandalan zaman SMA itu. Oh iya dia. Bener, dia juga. Kalau salah nih Mas Angga juga. Wow, gitu. Mantap. Kali ini apa nih ya? Kali ini Mas keren nih, pasti mantap nih. Kalau kemarin itu kan episode pertama kan cerita pertama Mas Angga itu tentang hotel di kotanya Kebumen kan, kotanya dia. Nah ini ceritanya tentang Kebumen juga masuk kali ini. Oke. Tapi bahas tentang sungai legendaris yang apa ya dibilangnya mistis lah, keramat lah. Wah, di keren nih, keren. Kebumen. Wow, ada sih Kak Tebin. Waktu itu Mas Angga tuh udah pernah bilang dia mau suatu hari dia akan kirim email itu isinya yaitu sejarah bahas tentang itu ya? Sungainya. Jadi ini Mas Angga sudah merealisasikan. Waduh, mantap. Sebenarnya ini kirimnya udah gak lama, cuma kita baru bacain ya Mas Angga. Thank you Angga. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi Masul. Pasang headset kalian, matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Sam. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys di Podcasters and Horror. Seram tapi santai. Bantai Pin, lu sabar nih gue nih. Nah ini cerita dari Mas Angga ya. Ada judulnya nggak? Ada. Judulnya simpel aja sih, jelas ya. Kota Kebumen dan Sungai Luk Ulo. Oh, ini Sungai Amazon. Jauh ya. Jadi cerita dari spesial ya dari Mas Angga tentang Sungai Luk Ulo. Nah ini dia bagi menjadi beberapa part ya maksudnya. Ya Allah. Waduh. Jadi ada nggak beberapa sih, ada 2 part. Bentar, 1, 2, nih ada part 2 part ya, panjang-panjang. Ini panjang banget ceritanya, jadi kalian sit back aja, relax, enjoy ya ceritanya. Seperti ini Masul. Assalamualaikum duo Sulfin yang berbahagia, selamat sentosa katanya. Amin. Terima kasih untuk Mas Angga sudah kirim kita cerita lagi. Thank you Angga. Karena sekali lagi teman-teman yang udah tulis cerita itu kita apresiasi karena tulis cerita itu nggak gampang ya. Betul sekali. Apalagi yang sampai panjang begini ini nggak gampang ya. Dan ini rapi banget loh.
ceritanya Mas Angga ya. Terima kasih Mas Angga ya sekali lagi. Apalagi yang ngetik dari HP itu, aduh. Wih, anjir. Gila, Jempol lu bisa kapalan itu anjir. Itu kirim semua cuma nggak kebaca. Itu anjir. Tipu itu. Yuk. Oke, katanya makasih banget udah bacain emailku tentang pengalaman horor kerja di hotel yang kemarin. Susun enggak? Thank you, keren. Awalnya deg-degan nih mikir apa ceritaku nggak terkirim ya, takut salah kirim alamat email atau gimana. Mungkin kita bacanya lama ya, mohon maaf ya Mas Angga ya. Katanya rasanya tuh merinding happy pas denger ceritaku dibacain kalian. Merinding happy gimana itu? Merinding happy tuh ya ampun gitu, tapi merinding gitu. Katanya sungguh suatu kehormatan dengan yang teramat sangat bagiku. Jadi semangat ngetik lagi katanya. Wow, mantap ya untuk Mas Angga ya, terima kasih. Nah, jadi katanya semangat ngetik lagi kata Mas Angga ya. Thank you Mas Angga ya. Mantap Angga, semangat, mantap. Nah tadinya rencananya kalau email yang kemarin dibacain, aku mau ngirim kisah pengalamanku selama jadi Dewan Pramuka di SMA, kemah di berbagai tempat yang penuh kejadian mistis. Tapi ngeliat respon kalian berdua yang antusias banget pengen tahu soal Sungai Luk Ulo, jadi ya aku ceritain dulu deh kisah tentang Kota Kebumen dan Sungai Luk Ulo. Wow. Sebelumnya maaf kalau misal ada kesalahan penulisan tentang sejarah Kebumen dan Luk Ulo, karena saya bukan pakar sejarah. Kalau ada warga Kebumen yang dengerin dan mungkin lebih tahu, bisa komen-komen di YouTube katanya. Karena komen di Spotify nggak bisa katanya. Benar-benar. Atau bisa di komen, mungkin teman-teman ada yang mau kasih masukan tentang ceritanya Mas Angga, bisa komen di Instagram ya. Instagram di postingan yang episode Mas Angga ini ya. Gitu. Pasti dengerin dulu ya. Betul. Ini akan menjadi sangat panjang, jadi mungkin bisa dibagi 2 part kalau mau dibaca sama duo Sulfin. Nggak capek ya bacainnya jadi. Jadi kalau misalkan capek kok. Dia bagi 2 ini biar kita bacanya nggak capek gitu maksudnya. Betul. Mungkin maksudnya Mas Angga bisa dibagi jadi 2 episode katanya. Nggak apa, kita akan bacaan langsung aja. Semua aja ya. Oke. Katanya bener-bener deh berkat kesan horor juga nih saya yang sebelumnya ogah sama aplikasi macam Spotify dan cuma dengar di YouTube, sekarang jadi install Spotify hanya demi kesan horor Mas. Aduh, ini kita yang apresiasi malah lo. Cium dulu nggak nih? Keren. Nggak usah. Jangan. Terserah sih Mas Sul, kalau Mas Angganya mau dicium Bang Sul silakan. Kan virtual. Gitu. Aduh. Cuma takut di report. Aduh, enggak lah. Rabies kena cium gue dah. Dah. Oke, katanya duo Sulfin the best banget lah katanya. Wah, thank you banget ya. Thank you Angga. Oke, jadi ini part 1 ya dari Mas Angga. Mungkin ini bisa dibilang chapter 1 lah ya. Oke. Belum cerita kan? Belum. Benerin dasar dulu. Anjir, kendor. Apa yang ini kayaknya tuh? Apa yang longgar tuh kayaknya? Aduh, udah. Biasa lingerie maksud. Anjir. Victoria's Secret gitu ya. Dingin. Jadi tebel dikit. Oke. Ya udah, Kota Kebumen katanya. Letaknya di selatan Jawa Tengah. Di pantainya Ratu Kidul katanya. Dari Jogja ke barat melewati Purworejo, langsung deh nyampe di Kabupaten Kebumen. Apa? Katanya pokoknya dekat pantai selatan lah katanya. Pokoknya ini Jawa Tengah cuma di selatan katanya. Kalau misalkan dari Jogja itu ke barat melewati Purworejo langsung nyampe ke Kabupaten Kebumen. Terkenal oleh sate ambalnya. Sate yang enak banget dan khas bumbunya. Kalian kalau ke Kebumen wajib cobain. Katanya aslinya di daerah Ambal Kebumen yang terkenal banget, hampir di seluruh daerah itu jualan sate katanya. Jadi sepanjang jalur selatan itu kalau kalian berketemu tempat yang semua warung makannya itu ditulisin huruf Arab gundul, itu pasti Ambal Kebumen katanya. Gue penasaran deh. Tahu lah, itu adalah semacam rajah anti santet dan pesugihan yang dipakai oleh warga Ambal sebagai perlindungan dari kerasnya persaingan bisnis. Oke. Katanya tenang, sate murni enak semua dan nggak pakai pesugihan poci-poci katanya dan yang lain-lain. Oke. Kalian pernah dengar ya katanya cerita tentang Jawa Bunga Batu? Apa tuh maksud? Cerita daerah Jawa Bunga Batu. Baru dengar juga gue ini. Itu ada cerita tentang cerita rakyat. Itu ada cerita tentang putri yang sakit dan nggak bisa disembuhkan. Lalu ada wangsit dari salah satu abdi kinasih Ratu Kidul bahwa putri tersebut hanya bisa disembuhkan oleh bunga batu. Bukan gula batu maksudnya? Bukan teh sisri, bukan. Bunga batu. Mau diabetes. Sang raja menyuruh Adipati Arung Binang mencarinya. Jadi bunga nih berarti nih questnya nih. Singkat cerita, Arung Binang menjelajahi Kebumen sampai sebuah goa yang bagiannya ada berlubang. Lubang besar persis di bagian pinggir pantai. Kalau cerita-cerita yang kayak gini aku jadi ingat ceritanya si Mas itu tuh. Aduh, Mas siapa sih? Yang dari Jogja itu yang mengupas. Lupa juga. Mas W ya. Iya, disamarin juga. Enggak disamarin juga tuh. Dia mengupas tentang Jogja itu ya. Ini juga seru nih kayak gini nih jenisnya. Gamelan itu. Nah, katanya pantai tersebut kemudian disebut Karangbolong.
Oh, masa dulunya begitu. Nah, yang aku tahu tuh Karangbolong di Ancol tuh. Oh, ternyata komplek Karangbolong Ancol tuh ngambil dari sini. Oke. Beda ya. Beda ya. Katanya pantai tersebut kemudian disebut dengan disebut Karangbolong. Oke. Karang yang berlubang ya. Di sana Arung Binang, Adipati Raja tadi, menemukan sarang burung walet yang akhirnya dipahami bahwa inilah yang dimaksud bunga batu, Bang Sul. Karena air liur burung walet yang menetes dan mengeras di batuan karang menjadi sarang yang letaknya di langit-langit goa. Untuk memanjat dan mendapatkannya tentu bukan orang sembarangan. Sekarang aja pakai alat itu masih bahaya, Bang Sul, hitungannya. Apalagi dulu Arung Binang tangan kosong memanjat dinding karang yang terjal yang tajam. Oh iya, hebat. Nggak pakai harness ya gitu kan. Oh iya. Nah, karena itu burung walet menjadi simbol kota Kebumen. Wah. Kayak itu tuh, kayak apa sih? Swallow Globe. Kayak agar-agar nice tuh, Swallow Globe itu tuh agar-agar. Agar-agar. Sarang burung walet. Sekarang udah nggak pakai alat sekarang, ada forklift. Oh, forklift naik langsung ya si Arung Binang. Tapi lu bawa forklift lu ke goa ribet amat. Tapi story-nya cakep dia, bagus nih. Oh. Ternyata bukan bunga ya, ternyata sarang burung ya. Bahasanya cakep tuh. Apa dibilang bunga batu karena itu liur walet yang kering. Nempelnya di batu. Betul. Keren. Wah, cakep. Karena itu burung walet itu menjadi simbol kota Kebumen dan tugu kotanya pun berbentuk sosok orang yang sedang memanjat tebing mengunduh sarang burung walet. Oh, keren. Oke, kegiatan mengunduh ya, download gitu. Kegiatan mengunduh sarang burung walet ini sampai sekarang jadi ritual khusus yang sakral di Kebumen. Wah, mantap. Nah, Kebumen itu syarat sekali dengan energi spiritual, Bang Sul. Konon, alun-alun kota Kebumen adalah pusat energi tersebut. Ada pohon beringin di tengahnya. Yang kata orang tua, jika pohon itu sampai tumbang, maka Kebumen akan tenggelam oleh banjir laut selatan. Karena pohon itulah paku keseimbangan Kebumen. Nah, tidak sering, tapi pernah ada kejadian pasangan mesum di situ. Lalu terjadi gancet. Alat kelaminnya nyatu, nggak bisa lepas sampai mati. Masya Allah. Tapi mohon maaf ya, mesum ngapain di pohon? Pohon beringin anjing, serem amat. Cuman gede kalau bisa ngaling. Oh mungkin. Tapi meskipun gede bisa ngaling, tapi di alun-alun kota ya rame. Mohon maaf. Kayaknya ini orang gila. Orang gila mungkin. Aneh-aneh aja ya. Katanya menurut para pakar spiritual, sebelah barat alun-alun adalah wilayah goibnya Arung Binang sampai sekarang, Mas. Oh, Arung Binang. Nah, sedang wilayah kirinya adalah wilayah Ki Jamenggala, sosok yang juga sakti mandraguna. Sosok ini menjadi nama gang rumahku yang memang terletak persis di tengah kota dekat alun-alun ini. Jika dilihat dari kacamata goib, kata orang-orang, energi kedua orang sakti ini, Arung Binang dan Mbah Jamenggala ini masih terus berbentrokan dan berbatasan langsung tepat di tengah alun-alun di mana ada pohon beringin tadi. Oke. Katanya mengenai area rumahku nih, di sini tiap ada warga baru atau pendatang baru pasti ditemui nama beliau. Biasanya sih sekedar suara kaki-kaki ketawa usil atau suara ketukan. Seorang tetanggaku yang sepuh berkata, jika kita berdiri di atas teras rumah tepat tengah malam, pada saat Selasa malam, Masul, lalu menyebut namanya, pasti akan didatangi oleh beliau. Sosok kakek-kakek dengan pakaian ala-ala di film kolosal Angling Dharma yang punya ciri khas. Selendang ungu dan rantai di kakinya yang bergeremecik suaranya. Jadi kayak kakek-kakek di film-film jadul gitulah. Film-film silat mungkin. Katanya bisa diminta bantuan dalam pengobatan segala penyakit. Di sekitar rumahku ini seluruhnya adalah bagian istana goib beliau. Padahal di tengah kota, di dalam keramaian, tapi mistisnya luar biasa. Mungkin orang mikir, tempat ramai pasti aman, nggak ada gituan. Justru karena ramai, makanya mereka menampakkan karena manusia awam itu nggak notice, dikirain orang biasa. Iya. Kesempatan gitu kan, nyaru-nyaru. Padahal penampakan ya. Kakek-kakek biasa gitu kan, orang pikir orang gitu kan. Gitu aja. Gitu, nembus, pegang nembus. Nah, katanya anehnya kejadian ganjil di sekitar rumahku ini. Kata orang IndiHome, bukan satu atau dua, tapi banyak. Maksudnya banyak orang-orang IndiHome yang bilang kalau di sekitar rumahnya Mas Angga ini tuh ada kerajaan buaya putih. Katanya gitu. Buaya gaib berarti kalau putih ya. Tapi ada juga yang albino. Iya, albino benar juga. Jadi selatan rumahku itu nggak sampai 1 kilometer adalah Sungai Lukulo, Bang Sul. Oh ini ya, dekat rumahnya. Dan salah satu cabangnya mengalir persis di ujung gang rumahku. Zaman aku kecil banyak yang suka mancing di situ, bertemu dengan kawanan monyet putih dan kepiting-kepiting kecil yang juga putih, yang asalnya nggak tahu dari mana.
gitu. Putih semua ya. Putih semua. Selalu tiba-tiba aja rame nongol pas tengah malam, lalu hilang tanpa jejak saat pagi. Karena di tengah kota kan banyak pertokoan masuk. Banyak sales barang yang mengantarkan barang kecapean lalu tidur di mobil dan truk mereka saat malam. Mereka sering banget diganggu oleh sosok tinggi besar hitam setinggi pohon jati 5 meter lah. Anjir. Yang memang ada beberapa di pinggiran jalan. Jadi kalau misalkan banyak sales-sales toko tuh yang ketiduran di mobil tuh sering gangguin katanya. Dikasih lihat sosok itu ya. Nah, wow. Ada juga anak-anak kos yang ditampakin poki-poki atau malah ngelihat langsung sosok Mbah Jamenggala tadi. Oke. Jadi sekitar rumahku adalah kompleks sekolah SMP dan SMA. Bahkan tembok rumahku berbatasan langsung dengan sebuah SMP. Sebut saja SMP A ya. Adik kelasku di SMA adalah alumni SMP tersebut. Dia pernah iseng sengaja nyari-nyari penampakan Masul. Yes. Pas kegiatan malam dengan kamera handphone. Sompral tadi. Akibatnya cukup fatal. Kenapa? Kan terjadi kesurupan massal sampai 3 hari. Ish. Sama kayak cerita yang itu ya kemarin ya. Si itu 3 ya. hari ya. Iya betul. Kesurupannya. Di bagian utara rumahku ada SMP B. Dan sebelahnya persis ada SMP tempatku sekolah yaitu SMP C. Nah, kedua SMP ini katanya adalah wilayah kandang kerbau putihnya Ki Jamenggala. Katanya. Pernah seorang penjaga SMP C sore hari sampai hampir maghrib itu mau nutup gerbang Masul. Security-nya. SMP-nya sekolahnya si Mas Angga. Pas mau nutup gerbang security-nya itu kaget banget ngelihat tahu-tahu satu area penuh ratusan kerbau putih. Penuh loh, jadi nggak cuma satu, jadi langsung dilihat penuh gitu cuy, kerbau semua putih. Dan waktu mau dideketin, seluruh kerbau itu bergerak ke arah selatan, ke arah SMP B dan lenyap begitu saja. Oh, kerbau gaib kali ya. Nah, kata teman-temanku yang lulusan SMP B, lukisan di sana konon matanya selalu bergerak kalau malam hari dan banyak yang ngeliat. Nah, kalau di SMP C di tempatku sekolah itu ada gamelan Masul. Nah, lu tahu kan kalau gamelan nih. Kan emang ada ekstrakurikuler gamelan katanya. Oh, ekskul gamelan. Nah, sering tuh malam-malam tertentu terdengar bunyi sendiri. Aduh. Aku ingat waktu kecil pernah tengah malam aku dengar. Aku tanya ke ibuku juga dengar. Besoknya ibuku tanya ke warga. Ibu pikir mungkin ada warga yang punya acara. Dan anehnya nggak ada yang punya acara. Warga yang di sebelah selatan di sekitar Sungai Luulo itu dengarnya gamelan itu dari utara tempat kami. Kami justru dengarnya dari selatan. Oh, jadi bolak-balik. Nah, anjir. Warga-warga yang di sebelah selatan Luulo itu dengarnya kok dari utara ada suara gamelan. Di selatan dari utara dengarnya kok dari selatan ada gamelan. Residual energi kali ya. Mungkin. Jadi kita dengarnya dari mana aja kayak dapat gitu loh suaranya. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali Bang, seingatku. Tapi sering sehingga bikin nggak bisa tidur sama sekali karena takut. Sekarang setelah dewasa aku nggak pernah denger lagi sih. Tapi kononnya sebenarnya masih ada. Cuma akunya aja yang nggak alamin, nggak dengar. Gitu. Mungkin kalau bocah kan emang lebih peka gitu. Iya benar-benar. Nah kembali ke SMP-ku, ke zaman SMP-ku ya, ke SMP C tadi. Nah jauh setelah aku lulus, waktu SMP ini sudah modern, pasang wifi segala macam. Suatu sore ada anak perempuan siswi yang belum pulang lagi nunggu jemputan masuk, sambil mainan laptop di teras depan. Biasa kan depan sebelum gerbang ada teras kan biasa kan, sekolah-sekolah tuh. Nah si penjaga sekolah tersebut, si penjaga sekolah waktu dia lagi lewat nih, pas balik lagi dia nggak lihat, dia pikir tuh anak udah balik, tapi besoknya ternyata anak itu hilang, nggak balik ke rumah. Oh shit. Jadi penjaga sekolah itu pas ke depan itu lewat lihat ada, pas balik lagi dia nggak lihat, maksudnya dipikir udah balik anaknya. Oh iya. Ya kan, udah balik nih anak gitu kan, tapi besoknya ternyata itu anak kagak pulang ke rumah cuy. Dicari sampai seminggu Bang, Masya Allah, nggak ketemu. Aduh ya Allah merinding. Pas ditanya ke orang pintar, katanya anak tersebut masih ada di sekolah. Anaknya masih di sekolah tapi di dimensi lain maksud. Jadi orang-orang nggak bisa lihat. Merinding gua. Gila ya. Setelah nggak tahu pakai ritual apaan katanya yang dilakukan oleh si orang pintar tersebut, anak tersebut yang hilang itu pun ketemu. Di mana tuh nggak ketemunya? Di mana? Dia diketemukan di area kuburan China. Jauh coy. Yang letaknya itu 1 kilometer dari SMP C. Dengan kondisi masih persis waktu hilang seminggu lalu. Pakaiannya yang sama, cuma linglung aja. Itu laptopnya masih ada tuh. Iya. Dan lokasinya area kuburan Cina tersebut tepat di sebelah Sungai Luulo Masul. Sungainya itu nggak lurus ya, nggak lurus ya, tapi berkelok-kelok gitu. Iya. Lewatin kota Kebumen tuh belok-belok. Tapi itu kuburan Cina tadi itu letaknya itu di samping sungai itu. Kok jauh banget ya? Jauh anjir, 1 kilo mah jauh loh. Lumayan loh. 500 meternya jauh. Nah,
Ada lagi cerita katanya. Satu cerita yang janggal banget aku dengar ada tentang tetanggaku yang letak rumah itu persis di sebelah barat rumahku. Susah banget dinalar bagiku cerita kali ini. Nah, udah mending. Kejadian waktu itu aku belum lahir maksud. Di sini ada mitos nggak boleh ganggu burung-burung kecil yang nggak suka ada di sekitar sini. Aku juga nggak paham sih burungnya apa, jadi nggak tahu namanya juga katanya. Karena konon itu peliharaan Mbah Jabenggala. Nah, tetanggaku ini dia melanggar mitos itu. Dia tangkap seekor burung yang lagi ada di teras rumah. Dan besoknya dia kena batunya. Dia bangun tidur, posisi itu kebalik maksud. Kebaliknya gimana nih? Kepala di bawah, kaki di atas. Loh, nggak jatuh, nggak goyang, kaku, tegak, kokoh. Aduh, aneh banget, merinding wajar, disturbing sih. Shit. Oh, aneh. Headstand jadinya. Ih, gila gak sih? Jadi nggak ditahan pakai tangan, jadi kaki itu bener-bener kaki ke atas, cuma palanya yang tahan, tapi kaku anjing. Oh, balance gitu itu iya. Maksudnya kayak Shaolin gitu anjing. Solid gitu. Aneh banget, men. Terus saksinya banyak banget karena warga jadi rame kan. Jadi warga itu pada datengin rumahnya dan emang bener pada ngelihat begitu. Setelah dia minta maaf dan ngakuin kesalahannya, baru dia bisa ambruk turun normal, langsung jatuh. Anjir. Men, ini disturbing banget sih. Oh shit. Lanjut ya. Oke. Di timur rumahku tidak nyampe 1 kilometer adalah pasar utamanya Kebumen, yaitu pasar Tumenggungan. Di dalamnya ada sumur tua. Sumur anjing. Di dalamnya ada sumur tua yang meski pasar itu sudah renovasi berkali-kali jadi modern, itu sumur kagak boleh dibongkar, nggak boleh disentuh pokoknya lah. Mungkin keramat kali, nggak ada yang berani. Tuh, nggak boleh dibongkar, nggak boleh digusur. Dan di salah satu perempatan jalan besar itu ada tugu lawat simbol Kebumen yang kuceritakan tadi. Walet. Nah, ya, yang ada burung walet itu tadi ya. Biasa kan kalau pasar kan kira-kira jam 2-an udah ada penjual yang datang pagi maksudnya. Pasti. Biasanya pedagang sayur tuh, maksudnya siap-siap tuh. Seorang pedagang sayur balik kira-kira sebelum subuh maksud. Di mana masih gelap gulita. Dia melintasi stadion olahraga Kebumen yang arahnya itu di timur pasar, lalu lurus ke utara desanya. Oke. Selama perjalanan tersebut, dia diikutin sosok goib yang selalu berubah-ubah bentuknya. Anjing serem banget. Jadi kambing, terus jadi sapi, terus ntar berubah jadi lain lagi. Oh my God. Setiap dia nengok ke belakang tuh sosoknya beda. Oh shit. Dan stadion itu terkenal banget Dan stadion itu sendiri terkenal wingit. Apa tuh wingit tuh? Maksudnya keramat mungkin. Kali. Mungkin ya. Letaknya itu di tengah-tengah area sawah, di mana salah satu sawahnya itu ada semacam batu besar di antara 2 pohon, sehingga tampak seperti batu nisan. Oke. Konon tiap malam tertentu ada sosok cewek terlihat di situ, sedang lagi nangis. Di desa penjual tadi, yang letaknya paling cuma 2 kilo dari stadion tersebut, kalau ke timur itu ada RSS. Itu nama perumahan yang waktu itu baru dibangun, waktu USD. Di mana dulunya adalah alas hutan sepi yang sepi banget, yang nggak seorang pun berani ke sana kalau udah sore. Dijadiin perumahan. Aduh, harganya murah pasti itu. Nah, itu harganya pasti murah. Beda sumur. Gila. Teman-teman SD ku yang orang tuanya bekerja sebagai PNS kebanyakan tinggal di perumahan tersebut. Waktu itu ya jelas baru mulai tinggalin karena setelah sebelumnya nggak ada keramaian manusia ya. Jadi banyak kejadian mistis di sana. Posisinya kan di perbukitan begitu, Mas Sul. Jadi di pintu masuk komplek, itu posisi tanah itu miring naik, dia agak naik gitu loh, nanjak. Pernah seorang ibu yang rumahnya di situ mandiin anaknya Pak Sul sore-sore di luar rumah. Si anak bilang, anaknya polos kan, masih kecil, bilang, "Mak, itu ada mumun." Mumun apa tuh mumun tuh? Mak gue dong. Oh iya. Ngakak anjing nama bisa sama itu. Terus, "Mak, itu ada mumun." Begitu si ibu nengok, dia tuh lihat poki-poki yang seperti mumun. Oh, pocong mumun. Film Indosiar dulu ada. Sinetron ya. si sinetron Poki terkenal waktu itu. Iya bener kan. Pocong mumun namanya. Oh, anak kecil bilang mumun. Oh, nonton mungkin anak kecil jadi tahu ya. Iya. Seorang temanku bernama Panji. Katanya suatu ketika ayah dan kakaknya itu ada keperluan bisnis ya. Jadi harus melintasi jalan area pemakaman yang letaknya itu di puncak bukit komplek perumahan. Ada pemakaman nih. Mereka lihat ada keramaian begitu, masuk ada kayak rame-rame gitu. Pasar gitu ya. Nah, kayak ada sosok ada banyak orang gitu di tengah jalan. Di pemakaman yang kegiatannya itu kayak lagi dagang-dagang gitu loh. Pasar gaib nih. Nah, dan muka mereka semua datar tanpa ekspresi dengan aura yang nggak enak lah, aura serem. Wah, shit. Dan pamannya si Panji ini kebetulan IndiHome. IndiHome. Nah, bilang kalau di rumahnya Panji itu ada siluman ular yang berwujud separuh badan
ke bawah itu ular ukuran normal, tapi punya badan ke atas itu kepala manusia. Jadi kayak medusa. Nah itu dia. Kalau dilihat jadi itu ya. Nah, baterai. Jadi baterai. Jadi batu ginjal. Oh iya. Aduh anjir, ngeri banget sih. Itu yang paling gini tadi sih, kepala di bawah, kaki di atas. Ngeri banget men. Gila. Ada mumun, ada mak gua lagi. Aduh. Pocong lah itu gila. Mandiin anak di luar. Mah ada mumun. Buset. Penghuni situ nggak ganggu sih Bang Sul, tapi suka bermain sama anak kecil. Jadi nggak heran tetangga Panji masih kecil-kecil biasanya kelihatan kayak asik main sendiri. Soalnya ada temennya. Temen gaib. Anjir. Serem cuy. Nah ada kisah lain seputar Kebumen ya Bang Sul. Di sini ada sebuah pesantren yang terkenal. Konon salah satu yang tertua di pesisir selatan Jawa. Nah jadi tuh pesantren itu salah satu yang tertua Bang Sul. Konon. Dan lihat gue dong tuanya dong. Enggak. Enggak ya. Ngelirik aja dikit. Sama aja. Itu pesantren ya. Pesantren salah satu yang konon tertua di pesisir selatan Jawa. Jadi itu kiai pendirinya adalah seorang yang sakti dari Timur Tengah Bang Sul. Dari Arab ya? Langsung. Yang datang ke Jawa ratusan tahun yang lalu. Aladin namanya kali. Aladin kan dari Timur Tengah. Tapi Aladin itu agak musyrik Bang Sul. Oh iya benar. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Aladin itu tampangnya Timur Tengah, tapi dia tidak syariah dia. Hijab dong. Dia tidak menjalankan dengan baik gitu. Dia musyrik gitu. Oh iya, nggak boleh. Nah katanya konon beliau datang dari Timur Tengah itu lewat jalur jalan kaki maksudnya. Gimana jalur darat kali. Jalan kaki, jalur darat mungkin ya. Ngitarin Samudra Hindia, lalu selatan dan mendarat di Kebumen. Jauh anjir. Muter ke bawah itu. Anjir. Naik perahu layar kali perahu. Anjir. Hebat. Tanggal kedatangan beliau ke Kebumen dan tanggal beliau wafat di Demak itu jauhnya itu ratusan tahun. Jadi umurnya panjang banget gitu Bang Sul. Masya Allah. Oh, kalau diulik lagi kisah beliau pastinya panjang dan penuh sejarah maupun mistis. Oke. Wah keren nih Kebumen katanya. Nah itu part 1 Mas Sul ya. Part 1 ini tuh part 1 tadi kalau diperhatiin tuh lebih tentang ke Kebumennya. Iya story ya. Story sama kebiasaan-kebiasaan di situ. Betul. Yang kalau dilanggar nanti kepalanya terbalik aja. Nah sebelum breakdown aja lu. Pokoknya nggak boleh ngusir burung. Nah betul. Ya. Burungnya Pak RT. Bukan burungnya Pak RT. Bukan. Burung peliharaannya Pak RT. Iya. Diusap aja itu. Nah ini part keduanya adalah tentang sungainya maksud. Nah ini dia. Tadi aja udah serem tuh. Nah itu aja sungainya nih. Tadi udah serem. Ini sungainya. Ini adalah pusat mistisnya nih. Kita lihat ya. Part kedua, chapter 2, Sungai Lok Ulo. Untuk part ini supaya lebih jelas, aku cantumin fotonya waktu aku ke sungai ini. Oh, ada sungainya, ada fotonya? Ada fotonya. Oh bukan ada sungainya. Sungai mana? Kalau lupa aku lampirkan, tolong diingatkan. Aku tadi udah cek ada kok fotonya. Ada ya? Nah, katanya Lok Ulo dalam bahasa Jawa berarti itu seeing dragon, alias melihat naga, melihat ular. Oh, keren juga nih. Sea dragon. Oh, look, melihat. Look, ulo itu ular. Oh iya, ulo ular. Itu tapi bukan Inggris. Tapi bukan Inggris. Sorry. Bahasa Jawa itu. Betul mirip maksudnya. Oh, iya. Look, melihat ular. Lihat ular. Gila maksa banget. Aduh, aku bisa diamuk orang Jawa ini. Betul. Katanya bentuk sungai ini memang seperti naga yang meliuk-liuk masuk. Oh gini ya. Keleok-keleok gitu. Kalau lurus ularnya makan linggis. Ular emang begini Pak. Apa meliuk-liuk ya maksudnya? Kayak inul lah. Itu ngebor. Lagi. Kan liuk juga. Iya sih, juga. Nah katanya itu lebar sungainya membelah kota Kebumen. Wah. Nah kalian pernah dengar kisah rawa pening? Waduh, gua pening banget. Gua nggak inget gua. Nggak tahu gitu. Tapi kayak pernah dengar nggak sih? Tapi nggak ini ya, maksudnya nggak asing gitu. Nggak asing, rawa pening gitu. Ya itu kita pening gitu. Katanya, tapi ini keren ceritanya Mas Angga ini selalu pakai cerita rakyat ya. Mantap. Nah jadi ceritanya gini, singkatnya ada seorang yang sakti didatangi oleh seekor ular naga raksasa dengan mahkota di kepalanya, yang mengaku bahwa dia adalah anaknya. Lah kapan gue berbuat aja tiba-tiba aku anak anjir. Ada jadi seorang sakti ini tuh disamperin sama ular raksasa yang pakai mahkota tadi itu, mengaku kalau itu gue anak lu nih gitu kan. Anakku kenapa ular gitu kan. Nah si petapa sakti tersebut kaget dong. Dan kagak gue kagak ngapa-ngapain kok. Menyangkal. Gue juga pasti kaget sih. Nah iyalah, kayaknya baru kemarin nikah kan. Nyamperin ular lagi. Iya. Tapi si ular naga yang bernama Baru Kelinting ini
tetap bersikukuh bahwa dia itu ada anaknya si Pertapa dengan seorang wanita. Lalu si Pertapa tersebut menguji Baru Klinting bahwa dia harus melingkarkan seluruh tubuhnya memutari gunung Merapi. Udah coy. Apabila dia berhasil, maka si Pertapa akan mengakui sebagai anak. Bisa gitu ya. Terus? Mungkin itu nanti dipakai nih sama orang-orang sekarang nih. Mas ini anakmu loh mas. Coba lu buktiin dulu, lingkar dulu di gunung Merapi. Soalnya Petapa gimana. Soalnya Petapa itu tahu ular nggak mungkin, itu bukan ular sembarangan. Kalau ular bohongan memang mungkin melingkar di kayu aja dia capek. Ini gunung. Ini gunung dilingkarin sama dia. Ini gimana nih? Bisa nggak nih? Dia nggak bilang aja berapa lap, berapa putaran. Iya. Melingkarnya kan. Tapi endingnya berhasil apa nggak nih? Nah, betul. Kalau misalkan dia berhasil, berarti Pertapa akan mengakui sebagai anak. Nah, iya itu. Baru Klinting langsung melingkarkan seluruh tubuhnya di Gunung Merapi, tapi ternyata kurang panjang mas. Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh. Dia kemudian menjulurkan ujung lidahnya agar bisa menyentuh ujung ekornya. Pinter juga. Supaya Gunung Merapi terlingkari dengan sempurna. Si Pertapa tersebut tiba-tiba memotong ujung lidahnya. Curang itu. Dan lidahnya itu dijadikan ujung tombak sakti. Jadi udah mau menang nih ularnya. Set! Dipotong lidahnya kan. Kayaknya nggak pengen banget punya anak gitu kan. Gitu kan. Curang Dia gitu. program KB dia. Oh, oke. Dia set gitu kan. Mungkin ini Pertapa ini mengikuti apa budaya bangsa barat nih. Kalau misalkan populasi mesti dikontrol gitu. Jadi nggak diakuin anak lah. Oh, malah dipotong lidahnya. Nah, konon banyak yang orang percaya bahwa Sungai Luk Ulo adalah bekas jejaknya si naga Baru Klinting. Makanya bentuk sungainya itu menyerupai naga yang berkelok-kelok. Dan memang dalam catatan sejarah ada riwayat bahwa tombak sakti dalam kisah tersebut pernah disimpan di pendopo Pak Bupati Kebumen. Oh, ada ya. Nah, sebelum akhirnya sekarang berada di sebuah museum di daerah Pentura. Oh, oke, keren. Wow, mantep nih story-nya nih. Mantap ya. Yeah. Katanya salah satu teman SD ku, sebetulnya namanya Kevin, oke? Ya, lu dong. Aku dong, oke, sebetulnya namanya Kevin ya. Punya seorang kakek yang sebut saja namanya Mbah Sultoni. Ini beneran ini? Ini tulis tuh. Itu ditulis sama dia. Sebetulnya Kevin mempunyai seorang kakek yang disebutnya namanya Mbah Sultoni. Oke, kita terima. Kok bisa pas gitu ya? Bisa pas gitu. Dan kenapa bisa pas bukan kakeknya Kevin? Kenapa ya? Karena dia udah lihat sosoknya. Oh gitu. Cocoknya ke gua deh. Orang tua ke gua nih. Waduh, agak nih emang nih ya. Nah, lanjut. Zaman dulu, tapi keren juga nih. Kakek aku orang Skotlandia. Goy. Picking sama ondel-ondel kemarin jangan lupa Bangsu tidak boleh melupakan dari mana Bangsu berasal. Betul, jangan salah lo. Blasteran ini. Scotland ini. British, Betawi British. Rangginang. Bukan. Oke, lanjut ya. Katanya zaman dulu kan masih ada pekerjaan menarik rakit untuk penyeberangan. Okay. Nah, Mbah Sultoni ini bekerja sebagai seorang penarik rakit, Mas Sul. Kok bener sih kerjaan gue gitu juga? Bener gak? Kenapa pada SPG? Narik SPG bahaya. Aduh, menarik rakit gue dulu pernah emang. Oh pernah? Di jalan raya lagi. Berat. Nggak jalan-jalan. Itu aspalnya lecet banget. Wow, mantap juga nih. Katanya si Mbah Sultoni bekerja seorang penarik rakit yang menyeberangi warga melintasi Sungai Luk Ulo, Bang Sul. Oke. Beliau mengaku bahwa pernah saat dia menarik rakit sendirian di siang hari tanpa penumpang, dia berpapasan dengan sosok ular naga berwarna hijau yang dengan tenangnya berenang di sungai itu. Ya beda kan lah ya, sama naga sama ular tuh beda. Dia bilang jelas sisik naga dan bentuknya itu gagah dan berbeda dari ular. Gitu. Naga gede kan ya? Pokoknya beda banget. Nah, di dekat rumahku ada 2 jembatan besar yang melintasi Sungai Luk Ulo. Yang satunya itu agak utara alun-alun. Ada sebuah jembatan tua itu sejak era Belanda. Nah, kendaraan besar seperti truk dan bus dan semacamnya hanya boleh lewat sini. Dan satunya itu di persis selatan alun-alun yang boleh dilalui oleh motor dan mobil. Jembatan ini baru dibangun saat aku masih SD. Nah, menurut cerita guru agamaku di SMA, waktu itu akan diadakan pembangunan jembatan tersebut, para kiai Kebumen, orang-orang sakti Kebumen, itu butuh waktu 7 hari penuh untuk negosiasi dan bertempur melawan para penghuni Sungai Luk Ulo agar bersedia dibangun jembatan. Saking kuatnya kerajaan goib di sana. Masya Allah. Kata dia, ingat kan kuburan Cina yang kuceritakan di atas? Letaknya itu memang di pinggir Sungai Luk Ulo. Ya nggak persis di pinggirnya sih, ada jalan raya dan sebelahnya lagi. Tapi tetap dekat gitu.
waktu SMP pas liburan karena aku gabut dan dua temanku lagi main sepeda, jadi kita tuh lagi gabut terus kita main sepeda. Nah kita melewati jembatan yang kuceritakan tadi, lalu kita ke arah pemukiman dekat kuburan Cina itu. Salah satu temanku kebelet pipis. Mungkin ada aja kan. Karena udah nggak tahan, dia lalu berhenti dan menepi dan pipis di pinggir sebuah jembatan kecil. Di sungai Luk Ulo tersebut, yang sudah dekat sekali dengan kuburan Cina tersebut. Kemudian mungkin temannya pikir nggak akan kuburannya kan gitu kan. Kemudian kami putar balik pulang. Nah besoknya dia nggak masuk sekolah 3 hari. Demam. Waktu dia masuk dan cerita, rupanya dia kesambet sakit akibat pipis waktu itu, kata orang pintar ya. Kesambet. Nah, jadi ada yang rawat dia, orang pintar katanya kesambet waktu pipis. Nah, suatu ketika, ini beda cerita lagi. Suatu ketika dia waktu itu zaman SMA, udah lumayan gede nih, gede nih. Sekolahku itu ada kemah Basul di daerah utara Kebumen yang jauh banget dari pusat kota. Nah, di tempat lapangan. Jadi lapangan itu, jadi mereka itu di rintangan itu di lapangan. Di lapangan itu ada saluran irigasi sungai yang besar, tapi dangkal ya, gede doang tapi nggak dalam. Nah Pak Lurah yang cerita kalau saluran sungai itu masih tersambung dengan sungai Luk Ulo. Mungkin kalau masih tersambung tuh energinya ada mungkin ya. Pasti ke bawah dia. Karena seperti yang kuceritakan di awal, sungai ini besar dan panjang membelah Kebumen dari ujung utara ke ujung laut selatan. Pak Lurah bilang kalau saluran irigasi sungai itu pun dijaga oleh penghuni Luk Ulo yang padahal badan sungai utamanya itu jauh banget dari di tengah kota. Jadi bahkan tuh yang cabang-cabang kecil-kecilnya itu pun dijaga. Iya. Wow. Di situ dilarang mengotori sungai seperti pakai racun, listrik dan lain-lain untuk menangkap ikan. Hanya boleh memancing. Alami, nggak mau pakai listrik ya. Tuh, racun, listrik nggak boleh, bom aja. Sama aja. Parah dong. Nuklir lagi. Nah, ada orang yang melanggar maksud, di mana dia memakai tawas. Jadi pakai racun tawas untuk menangkap ikan. Terus orang hilang cuy tanpa jejak. Makan tuh ikan. Cuma ketinggalan sendal sama motornya. Motornya kagak dibawa juga nih. Tapi dicari kemanapun nggak ada Sul. Terus pas sesepuh desa mengadakan ritual mohon petunjuk, tiba-tiba ada aja sosok pemancing tersebut nongol Sul. Hidup. Kagak. Meninggal. Di saluran irigasi tersebut. Masya Allah. Keadaannya meninggal. Jasadnya dalam posisi duduk bersila seperti orang bertapa. Iya aneh banget men. Ya Allah. Sungguh aneh karena saluran irigasi itu dangkal yang harusnya kalau ada mayat itu pasti kelihatan. Apalagi umpetin gitu ya. Iya, apalagi posisinya duduk bersila ya kelihatan lah maksudnya kan itu. Padahal itu lokasi itu jauh di utara Kebumen, jauh dari badan utama sungainya, tapi masih kental kekuatan pengaruh kerajaan Sungai Luk Ulo tersebut. Gila ya. Nah, dia cerita lagi. Suatu ketika aku diajak oleh seniorku di SMA yang merupakan relawan aktif untuk ikut membantu ketika terjadi kasus kecelakaan sungai. Mungkin kayak ala tim SAR relawan gitu kali ya. Iya. Yaitu seorang balita tenggelam Sul. Hanyut ketika mandi di sungai Luk Ulo. Bertiga, aku temanku dan seniorku itu berangkat ke lokasi dengan semangat jiwa menolong. Pergi ke sungai Luk Ulo itu sebuah titik sekitar 5 km dari rumahku, di mana ada semacam bendungan kecil. Nah, kejadian kecelakaannya sekitar jam 4 sore. Dan saat itu sudah sehabis maghrib. Kami tiba di lokasinya. Jadi jelas perkiraan korban pasti sudah tidak bernyawa lagi. Apalagi bocah ya. Apalagi dia balita dan kondisi sungai tersebut lagi deras. Waduh, nyarinya gimana? Makanya kami turun ke bawah jembatan lalu menunggu di sebuah bendungan kecil yang gunanya memecah arus. Karena logikanya jika dilihat dari arah TKP, si anak pasti akan terbawa arus ke selatan dan tersangkut di bendungan. Oh iya benar-benar. Logisnya begitu. Singkat cerita, kami awalnya itu di kegelapan malam di pinggir sungai hanya bertiga. Lama-lama ada warga dan petugas yang resmi dari SAR datang, sehingga suasananya tadi yang ngeri jadi terang berkat peralatan lampu tembak dan genset. Aku mendengarkan dengan seksama ketika seniorku bercerita dengan warga di sebelahku. Dia cerita bahwa jembatan itu terkenal sering minta tumbal. Di sebelah barat ujung jembatannya sering terjadi kecelakaan yang berujung maut. Persisnya di sebuah pohon besar yang dipasangin ban roda sebagai tanda. Sebenarnya warga sudah berulang kali memasang tanda rambu di situ sebagai peringatan. Tapi siapapun yang memasang pasti nggak lama akan meninggal dengan tidak wajar. Alah, masang gitu aja meninggal loh cuy. Hingga akhirnya warga nggak ada yang berani lagi masang rambu dan hanya menandai dengan ban. Kalau secara logis sih ya posisi jalan itu berkelok memang rawan kecelakaan. Tapi entah secara metafisika gimana.
Sementara di ujung jalan, di ujung timur jembatan, di sebelah kiri itu di bawahnya itu kan ada rimbunan pohon. Di situ sering kalau malam itu terdengar suara besi yang bertalu-talu, dipukul-pukul, tung gitu ya. Berisik banget katanya. Kata pakar spiritual, di situ ada bengkel goib. Buset. Kayaknya bukan bengkel mobil, katanya bentuknya itu kayak pandai besi. Kayak udah bikin pedang, zaman kerajaan, betul. Bengkel goib. Kayak bengkel Hyundai ini. Bisa servis ini nggak bebek? Bisa dah. Tapi ngeri cuy ya. Maksudnya residualnya ada zaman dulu gitu ya. Belum, tung lagi bikin itu ya. Lagi bikin alat gitu loh. Serem cuy. Nah, warga sekitar bilang kalau ada kejadian seperti kecelakaan tenggelam, selalu ada pertanda berupa suara dentuman seperti ledakan dari arah sungai. Kalau terdengar pasti nggak sampai seminggu kejadian. Oh gitu, tanda itu ya. Nah, petakannya kejadiannya nggak sampai seminggu kejadian setelah suara tadi. Nah, pernah suatu ketika terdengar suara dentuman yang keras sekali sampai menggetarkan kaca-kaca rumah warga. Gila, gede banget energinya cuy. Kayaknya. Tak lama terjadi kecelakaan besar yang banyak korban jiwanya. Nah, ini terkait dengan yang aku alami malam itu. Nah, saat sudah tengah malam kan warga sudah mulai pulang semua. Ini yang tadi mereka nolongin balita ya. Iya, masih tim SAR nih jadinya. Mereka berkata jika ada yang tenggelam pasti akan ketemu dalam hari yang ganjil, yaitu 1 atau 3 atau 7. Oke. Jika nggak ketemu setelah 7 hari, memang berarti selamanya nggak akan ketemu karena diambil jadi warga penghuni Sungai Ulo. Ya Allah. Secara logika memang Sungai Ulo tidak boleh untuk berenang karena hanya memang warga banyak yang ngeyel. Sungai ini harusnya cenderung tenang, tapi sebenarnya kuatnya itu di dalam. Lebih serem ya. Lebih serem. Jadi tanahnya itu di dasarnya itu berongga-rongga gitu Bang Sul. Jadi harusnya itu kayak sifatnya mengisap gitu Bang Sul. Tarik. Nah, membuat orang yang pandai berenang pun akan kehabisan tenaga lalu tenggelam. Kayak palung gitu ya. Kayak palung berarti. Benar. Ketarik ke dalam. Anjir. Dugaan kuat jasad anak balita yang kami cari itu tersangkut di salah satu rongga sehingga tidak ketemu. Aku mencobanya sendiri, mencelupkan satu kaki ke sungai yang terlihat tenang, dan kakiku itu tertarik ke dalam kuat sekali. Kenceng ya harusnya ya. Jadi di atasnya tenang, tapi di dalam kuat harusnya. Gila. Mungkin harus mudik kali. Mungkin hari-hari pertama Lebaran tuh rame. Pasti rame kan. Ntar udah lama-lama makin sepi. Pulang kampung sendiri, balik se-RT. Anjir. Oke, harusnya kenceng. Bener. Waduh, serem nih. Karena gini, aku pulang setelah 10 malam, tapi balik lagi ke lokasi pembendungan jam 3. Saat itu sudah tidak ada warga, hanya ada 5 petugas dan relawan termasuk aku yang berjaga. Saat berdiam menanti, aku melihat ke arah selatan sungai. Dia di atas di atas tinggi itu ada cahaya merah yang menyala Bang Sul. Nggak silau, tapi hanya kecil aja, tapi jelas. Aku pikir itu mungkin lampu tower ya. Betul. Tapi dipikir-pikir nggak ada tower di arah situ. Agak lama aku mikir, petugas senior SAR yang berjaga tiba-tiba berujar. Rupanya dia juga melihat cahaya itu, cahaya merah itu. Dan dia pun sama denganku berpikir itu cahaya apa, gitu kan. Karena dia ingat dan dia yakin betul kalau nggak ada tower di situ. Dan apapun benda yang bisa bersinar, karena itu posisi tinggi di langit, jadi tinggi maksud. Drone. Benar bisa. Tapi kan bunyi kalau drone. Iya benar. Katanya tak berselang lama aku melihat ke arah lain. Terdengar suara dentuman dari selatan sungai. Nah, ada apa nih? Tidak terlalu keras, tapi kami semua mendengarnya. Seolah ada batu besar yang dilempar ke dalam tengah sungai. Tapi nggak ada riak airnya masuk. Airnya nggak nyembur. Aku hanya mendengar 1 kali, tapi ada yang mendengar 2 kali. Yang jelas seperti cerita warga, itu pertanda ada sesuatu. Nah, singkat cerita benar seperti kata warga. Siang harinya aku sudah tidak berjaga di sana. Jasad sang anak ditemukan oleh anggota tim SAR yang menyelam menyusuri sungai. Alhamdulillah. Nyelam. Sesuai dugaan kami, jasad itu tersangkut di rongga-rongga tanah di dasar sungai akibat pusaran arus kuat di dalamnya. Anjir. Itu dalam pencarian itu ada ini gak sih tim spiritualnya gitu? Nggak tahu sih, mungkin ya, jangan-jangan ya. Soalnya kalau dilihat dari geografis si sungai itu karena banyak palung dikaitkan dengan mistis bisa jadi. Tapi emang story ininya emang maksudnya gaib-gaibnya banyak pasti juga ada. Ya. Biasanya dilibatkan orang tim spiritual juga ya, jadi komunikasi gitu kan. Waduh. Keren ceritanya nih coy. Gitu masuk. Udah habis udah. Katanya segitu aja cerita singkat dariku. Singkat, keren banget. Sumpah.
Silakan dibacakan semua atau dibagi beberapa part biar nggak kepanjangan durasinya. Tapi aku sih suka sih durasi yang panjang katanya. Wah. Dan kali kalau email ini sudah dibacakan, sesuai janji aku akan tulis tentang pengalaman misi selama menjadi Dewan Pramuka di SMA. Karena SMK ku itu di Kebumen, pastinya penuh aneka kisah seru yang masih terkait Sungai Lupulo dan Goib Kebumen. Wah, keren. Maaf bila ada kata yang salah kata, bila ada salah dalam cerita sejarah, silakan komen dibetulkan. Dan nama SMP, jalan, lokasi jembatan dan lain-lain dirahasiakan saja, takut ada pihak yang tidak berkenan. Semoga kelak duo Sulfin mampir ke Kebumen dan bisa wisata langsung di pantai selatan yang indah sambil lihat Sungai Lupulo. Waduh, maafin. Boleh, nggak apa-apa. Aku penasaran satenya malah. Iya, ambal ya, kata ambal. Ini sumpah nih, keren banget nih si Angga nih. Apa namanya? Dari part 1 sampai part 2 tuh itu isinya bagus-bagus tuh, banyak sejarah dan yang kedua tuh juga bagus juga itu. Pencarian orang hilang juga banyak di situ. Keren sih. Ini demen sih aku cerita yang ada sejarahnya gini, jadi jelas gitu loh, maksudnya kayak kenapa bisa begitu gitu. Tapi menurut aku paling disturbing yang tadi sih, yang palanya terbalik gitu. Kebalik itu disturbing kaki di atas ya. Bener, sama yang mayat pemancing itu betapa posisinya ngeri amat ya. Tapi gimana nih? Emang bagus sih, maksudnya dijaga itu sungai itu aman karena yang jaga emang, tapi mati kalau lo mau nyari ikan pakai cara yang kotor ya lo mati ya. Mati. Gitu. Aduh anjir, gila keren banget sih Angga, mantap. Terima kasih untuk Mas Angga ya untuk ceritanya. Kita tunggu cerita selanjutnya. Wow. Kebumen ini keren banget ternyata. Soalnya aku tuh baru apa ya, maksudnya Kebumen tuh daerah yang belum aku pernah tahu. Iya, sama. Aku nggak tahu tentang Kebumen tuh apa, maksudnya tahu daerahnya tuh ada di Jawa Tengah, cuma nggak tahu itu daerahnya tuh kayak apa, sejarah gimana. Kita udah digambarin detailnya tadi sama Mas Angga tuh. Dari pertama kali cerita hotel Kebumen itu kita langsung Kebumen gini. Oke. Ternyata emang banyak juga orang-orang spiritual kuat juga di sana, pernah tinggal gitu ya. Waduh, thank you untuk Mas Angga ceritanya. Keren. Kita apresiasi, keren banget ceritanya. Gila, sampai 2 part loh ya. Sampai 2 part. Wah, anjir. Oke, sampai situ aja cerita untuk episode kali ini. Semoga bisa menambah dosis horor kalian. Dan pastinya. Seperti biasa kalau misalnya kalian ada cerita-cerita horor bisa kirim ke sersanhoror@gmail.com. Dan terima kasih juga yang udah follow kita di Spotify dan Instagram. Dan juga di Celenteng. Jadi kita ada channel YouTube juga, kalian bisa cek di sana. Ya, oke. Di sana ceritanya baru-baru semua, beda-beda dengan yang di Spotify. Oke, jadi itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah ngomong. Pastinya ada salah-salah kata yang menyinggung, kita mohon maaf. Mohon maaf. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.